Sekarang saya masukkan santannya. Dan juga ikan terinya. Wow. Nanti saya coba ya rasanya, kalau kurang garam nanti saya tambahkan garam ya. Ini dia masakannya ya hari ini. Oh, santan kuning, tahu tempe, udang, teri, pete. Yang enak banget. Ini wangi banget, ini cocok untuk disantap dengan ketupat, lontong ya, cocok juga nanti untuk Idul Adha ya, untuk Hari Raya Idul Fitri. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi di channel saya ini ya, dan selamat bertemu kembali dengan saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak bosan ya, saya yang cerewet, banyak ngomong, banyak ngomong daripada masaknya katanya. Dan hari ini saya mau masak segambreng, segambreng. Pokoknya banyak teman-temannya ya. Saya mau memasak santan kuning, tahu, tempe, teri, udang, dan pete. Pokoknya ini mantap banget. Pokoknya ini masak rombongan ya, masak keroyokan ya. Dan untuk itu, yuk kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan saya pergunakan. Ini semua bahan-bahannya ya sudah saya siapkan untuk membuat sayur santan kuning ya, segambreng ini. Temen-temennya banyak banget. Pokoknya enak banget nanti. Ini tahu tempenya ya. Kemudian ini udang, udang segar ya. Kemudian ini teri jengki dari ini ya, dari Pangandaran, ini oleh-oleh saya waktu saya dari Indonesia. Tuh, teri jengki. Kemudian ini cabai-cabean, cabai-cabean, cabai beneran. Ini cabai merah besar. Terus ada cabai rawit juga saya campur. Kemudian ini bawang merah. Ini bawang merah dari Indonesia. Bawang merah dari Brebes ya. Saya beli di Indonesia untuk oleh-oleh. Ini enak banget walaupun kecil-kecil, ini wangi banget. Kemudian ini bawang putih. Bawang putihnya bawang putih dari sini. Dari Belanda ya, gede-gede bawang putihnya. Kemudian kemiri, ini buat nanti gurih-gurihnya. Kemudian kunyit bubuk. Ini rempah-rempah favorit saya ini. Ini lengkuas, kemudian daun salam, dan ini jahe ya. Karena saya memakai udang dan memakai teri, jadi saya pakai jahe ya, supaya menghilangkan bau amisnya nanti di sayurnya. Kemudian nah ini dia favoritnya, pete. Ini petenya pete dari sini ya, dari Belanda. Ini ada di freezer yang jual di supermarket Asia. Ini pete dari Thailand. Kemudian minyak goreng tentunya buat menumis. Garam nanti. Kemudian ketumbar bubuk. Ini santannya. Gula pasir untuk balance-nya nanti supaya ada manis-manisnya dikit, jadi tidak terlalu pedas. Kemudian kita pakai air. Nah ini bahannya ini seperti ini, bisa dikombinasikan ya. Kalau nggak ada udang ya boleh juga di skip ya. Kalau nggak ada teri juga boleh juga di skip. Pokoknya silahkan aja sesuai selera masing-masing. Sekarang saya mau goreng-goreng dulu ya. Goreng tahu tempenya dan juga terinya. Ini saya sudah siapkan minyak secukupnya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng tahunya dulu ya. Kita goreng tahunya ini setengah mateng aja, karena nanti mau dimasak lagi dengan santan ya. Nah ini tahunya sudah setengah mateng ya, mau saya angkat. Jadi jangan terlalu garing karena ini mau dimasak lagi. Sekarang tempenya kita goreng juga. Sebetulnya boleh ya tanpa digoreng ya, tahunya tempenya itu mentah, tapi ini saya pengen digoreng supaya menghilangkan bau langu-langunya ya. Kadang-kadang tahu mentah itu bau langu, kedelai, dan tempe juga gitu. Bisa goreng aja, dan juga untuk menambah gurih-gurih ya.
Ini goreng tempenya juga setengah matang aja. Yang penting bau langu-langu kedelai mentahnya itu sudah hilang ya. Nah, ini tempenya setengah matang juga, sudah selesai ya, kita angkat aja. Sekarang kita lanjutkan untuk menggoreng terinya ya. Ini terinya sudah saya cuci tadi untuk menghilangkan debu-debu dan kotoran-kotorannya ya. Terinya juga boleh teri langsung aja tanpa digoreng ya, nggak masalah. Cuma saya ini pengen digoreng untuk menghilangkan sedikit bau amisnya dan juga supaya tambah gurih ya. Ini teri dari Pangandaran, ini oleh-oleh ya. Ada videonya tuh waktu saya beli teri dan beli jambar roti ya. Silahkan aja simak di channel saya. Ini teri ini kesukaan saya ya. Kalau di kampung itu di Pangandaran, ini bisa dimasak dengan daun singkong ya, disantan. Aduh, enak banget. Cuman sayang di Belanda ini nggak ada daun singkong, susah. Enak banget ini. Favorit pokoknya teri, daun singkong, disantan. Mantap surantap. Goreng terinya jangan terlalu garing, nanti malah nggak enak, pahit ya. Jadi goreng terinya setengah matang aja, yang penting bau amisnya itu agak berkurang dan nanti akan lebih gurih. Nah, ini sudah ya, saya angkat. Tuh, goreng terinya segini aja. Nah, ini terinya udah selesai digoreng. Sekarang bumbunya saya haluskan dulu. Ini jahe dan kemiri. Kemudian ini cabai merah besar dan cabai rawit. Kemudian ini bawang merah dan bawang putih. Seperti biasa kita kasih air sedikit ya, supaya gampang halusnya, dan juga ini blendernya jangan terlalu berat kerjanya. Boleh juga pakai minyak ya, tapi kalau pakai minyak, kalau menurut saya tuh suka ini ya, suka apa, nggak halus, malah lari-lari terus, karena licin kan. Kita haluskan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sudah halus bumbunya. Ini minyak bekas goreng-gorengan tadi ya, saya lanjutkan untuk menumis bumbunya. Saya nyalakan lagi apinya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bumbunya. Nah, kalau ngelihat seperti ini pasti ada yang berpikiran, wah nanti di kungkurahan nih katanya. Pasti ditungguin kukurahannya ya. Iya, betul sekali, kungkurahan. Di kungkurahan biar bersih tempatnya ya. Maksudnya tuh dibilas dengan air bersih ya. Nah, ini tadi minyak bekas menggoreng ikan teri ini enak nih. Tidak ada gurih-gurihnya ya. Kemudian masukkan lengkuas dan daun salam, ini kesukaan saya ya. Ketumbar bubuk, kunyit bubuk, gula pasir bubuk, semua bubuk. Ya karena bubuk semua ya, di Belanda itu banyakkan yang udah jadi gitu. Banyakkan di sini itu bumbu-bumbu tuh kering ya, sudah jadi ya. Karena di sini mengenal 4 musim, jadi yang praktis-praktis gitu ya. Kalau musim dingin, musim gugur, jadi semuanya udah kering, udah ready semua. Ada juga yang masih fresh ya di Oriental, di supermarket Asia, tapi mahal banget. Itu biasanya datang dari Thailand ya. Curah dan jahe ada semua, pokoknya yang masih fresh. Seperti biasa kita tumis bumbunya sampai mateng, sampai harum. Ini kuncinya ya, masakan enak itu dari menumis bumbunya dulu ya. Kalau bumbunya masih mentah itu nanti itu nggak enak, hambar ya, dan juga bau langu-langu gitu. Nah, ini bumbunya sudah mateng ya, sudah harum banget. Kadar airnya sudah menghilang. Sekarang saya masukkan udangnya. Udangnya kita tumis dulu sebentar ya.
Kita aduk dengan bumbunya supaya nggak begitu amis. Sekarang saya masukkan santannya. Ini santannya juga dikungkurahan ya. Jadi masak hari ini ada 2 kali kungkurahan. Saya kasih air ya, saya tambahkan air supaya nanti kuahnya banyak, bisa kebagi satu rumah, satu RT. Airnya itu tadi 500 ml ya, atau setengah liter. Kemudian kita masukkan tempenya dan juga tahunya ya. Itu kita masak supaya menyerap bumbunya nanti. Oh, udah wangi, udah kecium nih. Kita masukkan petenya juga. Oh, banyak banget petenya. Dan juga ikan terinya. Wow, ini spesial ya. Ini masakan spesial. Ini bisa untuk lebaran ya, jadi kayak opor, kayak gulai, atau kayak sayur lodeh ya. Tuh, sayur kuning, mantap banget. Nanti saya coba ya rasanya, kalau kurang garam nanti saya tambahkan garam ya. Sebetulnya terinya ini sudah asin, tapi karena ini ditambah santan, air, tahu, tempe itu menyerap garam, jadi itu bisa aja jadi hambar ya. Boleh juga kasih penyedap rasa sesuai selera. Kalau saya itu nggak pernah pakai penyedap rasa ya, sudah turunan bahula nenek moyang, nggak pernah pakai penyedap rasa. Tapi masak itu ya sesuai selera masing-masing, silahkan aja. Kalau mau ditambahkan sayuran boleh juga ya, seperti labu siam, kacang panjang ya, atau mungkin pepaya gitu, sesuai selera. Jadi nanti tuh seperti sayur lodeh ya. Ini juga kalau dikasih daging tetelan ini enak banget ini. Nah, saya mau coba ini, saya mau tes ininya, garamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam dikit. Kurang garam karena tadi garamnya itu keserap sama santan ya, sama apa, tahu tempe. Saya kasih garam. Nah, segitu kurang lebih 1 sendok teh lah. Ini wangi, enak, pedesnya juga lumayan. Kalau disantap dengan nasi lontong atau ketupat ini sudah cocok. Sebetulnya ini tahu tempenya sudah matang ya, tapi ini kita masak supaya lebih menyerap bumbunya aja ya. Terinya juga sudah matang tuh. Ini sudah enak, sudah pas. Dan ini bisa disajikan ya. Bisa diangkat, saya matikan dulu apinya. Nah, ini sayur santan kuning, tahu, tempe, udang, teri, pete, ini sudah siap dihidangkan. Pokoknya sabrek-abrek tuh. Udangnya sama terinya. Sayur abrek-abrek. Nah, sekarang kita hidangkan ya. Tuh. Sayur santan kuning, tahu, tempe, udang, teri, pete, jabrek-abrek pokoknya. Kita hidangkan. Oh, aduh. Petenya wangi. Ini kalau ada mertua lewat jangan dipanggil ya. Biarkan aja lewat. Makan aja terus. Bener-bener ini masakan jahat ini. Jahat bisa menghabiskan nasi. Ini dia masakannya ya hari ini. Oh, santan kuning, tahu, tempe, udang, teri, pete. Yang enak banget. Ini wangi banget, ini cocok untuk disantap dengan ketupat, lontong ya, cocok juga nanti untuk Idul Adha ya, untuk hari raya Idul Fitri, atau untuk kumpul-kumpul keluarga. Mantep banget. Ini sayur spesial pokoknya teman-temannya segambreng.
Gurih, pedas, wangi, mantap, surantap. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai juga masakan kita hari ini, yaitu sayur santan kuning, tahu tempe, udang, teri, pete, pokoknya segambreng. Ini enak banget. Tuh. Ini jadi kayak sayur lodeh atau sayur opor ya. Atau sayur gulai, enak banget. Pokoknya ini cocok untuk dengan nasi putih atau dengan ketupat, dengan lontong ya. Pokoknya enak banget. Tuh, cara membuatnya gampang, silahkan dicoba resepnya ya, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga subscribe ya bagi yang belum. Dan silahkan tunggu video selanjutnya. Tetap di channel Indo Kuliner Hunter. Dan salam sehat selalu.